Baik, Assalamualaikum anak-anak. Selamat sore. Nah, di video ini Bapak akan membuat sebuah ulasan materi tentang apa yang sudah kita pelajari di hari Selasa kemarin. Materi yang sudah kita pelajari di Selasa kemarin itu berbicara tentang jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Seperti itu. Tentu bagi kalian yang sudah memahami istilah-istilah jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan, dengan video kali ini akan membantu pemahaman kalian lebih dalam lagi, lebih lebih mantap lagi. Tuh, bagi yang belum memahami tentang istilah jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan ini, dengan video ini mudah-mudahan dapat membantu gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan, Bapak akan menjelaskan tentang mekanika, gitu ya. Nah, mekanika itu sebenarnya salah satu bidang ilmu yang dipelajari di fisika, gitu ya. Nah, definisi dari mekanika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda. Seperti itu. Nah, di dalam mekanika penting untuk disimak bahwa mekanika itu terbagi atas dua. Apa itu? Yang pertama kita sebut sebagai kinematika. Dan yang kedua kita sebut sebagai dinamika. Gitu. Sebelum kita membahas definisi dari kinematika maupun dinamika, Bapak akan memberikan sebuah ilustrasi. Kalau misalnya kita membicarakan tentang kinematika, kita hanya melihat sebuah bola yang menggelinding di atas permukaan yang datar atau di permukaan bidang miring tanpa mengetahui apa yang menyebabkan dia bergerak, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membahas kinematika itu ilmu yang mempelajari gerak suatu benda tanpa ada kata-kata intinya, tanpa mengetahui penyebabnya. Nah, itu definisi dari kinematika. Cakupan dari kinematika itu sendiri sebenarnya seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Itu ya. Cakupan-cakupannya itu terdiri dari jarak, perpindahan, kecepatan,
kelajuan, percepatan, dan perlambatan. Gitu. Cakupan-cakupannya ya. Jadi hanya berbicara tentang geraknya saja, gitu. Tanpa disertai atau tanpa kita harus tahu penyebabnya. Kenapa benda tersebut bergerak. Seperti itu. Berbeda dengan dinamika. Kalau dinamika, Bapak memberikan ilustrasi lagi. Kita tahu bahwa benda itu bergerak. Ya, kalau di kinematika, kita nggak usah tahu apa penyebabnya. Namun, kalau di dinamika, itu berarti kita tahu apa penyebabnya. Kenapa si benda itu bergerak? Kenapa benda itu menggelinding? Kenapa pagar bisa terdorong? Kenapa kotak bisa tertarik, gitu ya. Maka definisi dari dinamika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda. Nah, di sini ada kata-kata kunci disertai penyebabnya. Seperti itu. Ya. Definisi dari dinamika. Adapun cakupan dari dinamika itu sendiri sebenarnya ada banyak, gitu kan ya? Ada banyak, sebenarnya ada banyak. Nah, adapun yang akan kita pelajari selama kita di kelas 8 gitu ya, adalah gaya. Kemudian ketika kita sudah tahu gaya, maka nanti kita akan tahu lebih dalam tentang usaha. Kemudian energi. Kemudian daya. Kemudian apa lagi? Momentum. Kemudian apa lagi? Gelombang. Terus apa lagi? Fluida atau tekanan. Dan lain sebagainya. Itu ya, cakupan-cakupannya lebih luas karena kita tahu apa yang menyebabkan benda tersebut melakukan suatu pergerakan gitu. Berbeda dengan kinematika yang tadi ya. Ya udah, kita biarin aja. Oh, benda itu bergerak, ya sudah. Sedangkan kalau di dinamika itu tidak. Nah, dari sini kenapa sih kita harus memahami istilah mekanika, kinematika, dinamika? Itu kan ya. Karena pada suatu saat nanti, gitu ya, ini berkaitan dengan sunatullah atau hukum alam yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita melihat suatu fenomena, maka pasti ada penyebabnya. Apa yang menyebabkan benda tersebut melakukan reaksi atau aksi seperti itu ya? Berkaitan dengan mekanika pastinya kan, yang dibagi ke dalam kinematika dan dinamika. Lebih ke kita penelusuran secara ilmiah gitu. Apa yang menyebabkan benda itu bergerak seperti itu, atau bagaimana pergerakannya berhubungan dengan kecepatan, arah, kecepatan gitu ya, seperti itu. Nah, nanti di video ini Bapak akan bagi. Sekarang Bapak jelaskan dulu definisi-definisi mekanika, kinematika, dinamika. Selanjutnya
kita akan membahas apa itu jarak dan perpindahan di video berikutnya lagi, apa itu kecepatan rata-rata, dan terakhir kita berbicara tentang percepatan dan perlambatan. Seperti itu.